Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi perkuliahan audit lembaga keuangan syariah kita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal, nah kali ini kita akan membahas tentang audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya kita akan lihat apa sih definisi dari kepatuhan syariah itu sendiri atau syariah compliance. Nah, di sini kita akan melihat definisi dari syariah compliance dalam dua perspektif ya. Ada yang dari secara harfiah dan juga secara operasional. Secara harfiah, syariah compliance didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis lainnya yang terkait. Sementara, secara operasional, syariah compliance didefinisikan sebagai kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN karena merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati oleh perbankan syariah. Oke, kita ulang sedikit ya definisi dari audit syariah eksternal. Seperti yang dinyatakan di dalam ASIFI nomor 6, audit syariah eksternal didefinisikan sebagai perikatan jaminan independen yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan, non-keuangan, kontrak atau akad ya yang dimaksud dengan kontrak di sini, dan juga transaksi selama periode waktu tertentu. Berdasarkan seperangkat prinsip syariah tertentu dan aturan yang terkandung dalam kriteria yang telah ditentukan. Oke, jadi seorang auditor eksternal ketika akan mengaudit atau melakukan perikatan nih dengan kliennya, pastikan dulu tentang independensinya. Baik independensi in fact maupun independensi in appearance-nya. Sehingga auditor dapat memberikan jaminan yang wajar terkait kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip dan aturan syariah yang berlaku sehubungan dengan poin-poin yang tercantum di sini dari pengelolaan keuangan sampai dengan transaksi-transaksi yang tercakup dalam suatu periode pemeriksaan audit. Di mana penentuan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah ini didasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriterianya apa saja? Nah, ini juga nanti akan kita bahas di pembahasan kali ini. Oke, tadi kita sudah bahas ya apa itu definisi dari audit syariah eksternal. Nah, sekarang kita lebih ke individunya yaitu auditornya. Apa sih definisi dari auditor syariah eksternal? Di ASIFI nomor 6 juga mendefinisikan terkait auditor syariah eksternal ini. Di mana auditor syariah eksternal didefinisikan sebagai auditor yang memiliki pengetahuan profesional dan kompetensi audit dan prinsip dan aturan syariah yang relevan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulator masing-masing. Nah, jadi ini ya, auditornya yang dikatakan auditor syariah itu dia harus memenuhi kriteria. Kriterianya adalah yang ditetapkan oleh regulator yang berada di negara tempat auditor berada. Nah, kalau di Indonesia mungkin misalnya ada DSN atau mungkin OJK juga mengatur tentang siapa sih auditor eksternal yang bisa melakukan audit terkait lembaga keuangan syariah ataupun kepatuhan di lembaga keuangan syariah. Nah, dinyatakan juga nih di dalam definisi ini bahwa auditor syariah eksternal yang mengaudit lembaga keuangan syariah itu berdasarkan permintaan dari lembaga keuangan syariahnya itu sendiri. Kemudian auditor syariah eksternalnya akan memberikan laporan jaminan independen. Nih, memberikan laporan jaminan independen tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip dan aturan syariah. Nah, dengan kata lain nih, sebenarnya auditor eksternal biasa nih, itu sebenarnya bisa juga tuh ditunjuk sebagai auditor syariah eksternal di lembaga keuangan syariah. Selama nih, si auditor tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh regulator. Nah, auditor syariah eksternal harus dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat
terkait dengan jasa profesional yang diberikannya. Oleh karena itu, AAOIV menerbitkan standar untuk auditor syariah eksternal khususnya terkait jasa audit syariah compliance atau audit kepatuhan syariah yang sesuai dengan topik pembahasan kita kali ini. Nah, AAOIV menerbitkan ASIV nomor 6 untuk mengatur standar tentang audit kepatuhan syariah tersebut. Tujuannya apa? Nah, tujuan AAOIV menerbitkan ASIV nomor 6 ini adalah untuk memberikan panduan tentang kinerja perikatan penjaminan independen atau audit syariah eksternal untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah kalau di Indonesia dengan prinsip dan aturan syariah serta pedoman pelaporannya. Nah, jadi standar audit syariah eksternal yang diterbitkan oleh AAOIV di dalam ASIV nomor 6 ini tidak hanya memberikan pedoman atau panduan tentang bagaimana auditor melaksanakan jasa profesionalnya terkait audit syariah compliance atau audit kepatuhan syariah, tapi juga memberikan aturan atau pedoman tentang bagaimana pelaporan atas audit syariah compliance tersebut. Jenis perikatan untuk audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama kita lihat di sini ada direct external syariah audit atau audit syariah eksternal langsung, atau nanti kita sebutnya di dalam perkuliahan ini sebagai perikatan langsung ya. Jadi kalau misalnya untuk pembelajaran selanjutnya kalian menemukan istilah perikatan langsung, itu saya singkat untuk menggantikan direct external syariah audit. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah attestation external syariah audit atau audit syariah eksternal atestasi, atau nanti kita akan menyebutnya sebagai perikatan atestasi. Nah, jadi berdasarkan ASIV nomor 6, jenis perikatan audit untuk audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal itu dibagi menjadi dua jenis ini ya. Direct external syariah audit dan attestation external syariah audit. Nah, apa sih itu direct external syariah audit dan apa yang dimaksud dengan attestation external syariah audit? Kita akan bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Kita bahas jenis yang pertama dari jenis perikatan audit kepatuhan syariah, yaitu perikatan langsung atau audit syariah eksternal langsung, di mana ASIV mendefinisikan perikatan langsung ini sebagai jenis perikatan audit syariah eksternal, di mana auditor syariah eksternal melaporkan secara langsung kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang terkait dengan pengelolaan keuangan, kontrak atau akad, dan transaksi selama periode tertentu dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Nah, poinnya di sini ya untuk perikatan langsung ini bahwa auditor syariah eksternal dia melaporkan secara langsung terkait dengan kepatuhan lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan perikatan langsung yang pertama adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah berdasarkan kriteria yang sesuai lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah dalam semua hal yang material telah mematuhi prinsip dan aturan syariah yang terkait dengan pengelolaan keuangan, kontrak atau akad, dan transaksi untuk periode audit tertentu. Nah, jadi jelas ya, tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai atau reasonable assurance terkait kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang terkait dengan poin-poin yang disebutkan di sini. Nah, untuk menentukan kepatuhannya itu tetap ya ada kriteria yang digunakan oleh auditor dalam menentukan apakah lembaga keuangan syariah itu telah patuh dengan aturan ataupun prinsip syariah ya. Jadi nanti ada kriterianya. Apa kriterianya nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lihat dulu tujuan yang kedua dari perikatan langsung, yaitu untuk melaporkan temuan-temuan yang diperoleh dari aktivitas perikatan langsung. Nah, jadi kan di poin pertama tadi auditor syariah eksternal melakukan pengujian untuk mengetahui tentang kepatuhan-kepatuhan syariah yang ada di suatu lembaga keuangan syariah. Nah,
Berdasarkan pengujian itu, maka auditor akan memperoleh temuan-temuan nih. Nah, temuan-temuan yang diperoleh auditor syariah eksternal, ini yang kemudian harus dilaporkan oleh audit syariah eksternal kepada pihak yang berwenang atau kepada stakeholder. Selanjutnya kita bahas jenis perikatan yang kedua dari audit kepatuhan syariah, yaitu perikatan atestasi, di mana perikatan atestasi didefinisikan sebagai jenis perikatan audit syariah eksternal, di mana auditor syariah eksternal melaporkan pernyataan kepatuhan dengan prinsip dan aturan syariah yang dikeluarkan oleh manajemen lembaga keuangan syariah. Nah, tadi kalau perikatan langsung, auditor langsung melakukan pemeriksaan dan juga melaporkan terkait kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau di perikatan atestasi ini, yang auditor eksternal periksa dan laporkan adalah pernyataan kepatuhan yang dikeluarkan oleh manajemen lembaga keuangan syariah. Nah, itu ya bedanya ya. Jadi kalau yang langsung tadi, auditor langsung melakukan pemeriksaan dan juga melaporkan terkait kepatuhan yang ada di lembaga keuangan syariah. Tapi kalau perikatan atestasi, yang diperiksa dan dilaporkan oleh auditor, ini hanya pernyataan kepatuhan. Jadi kan manajemen mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah patuh terhadap aturan dan prinsip syariah. Nah, auditor syariah eksternal yang memeriksa lembaga keuangan syariah dengan jenis perikatan atestasi ini akan memeriksa pernyataan yang dibuat oleh manajemen tersebut. Apakah pernyataannya tersebut telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Nah, kalau kita lihat nih dari tujuan perikatan atestasi akan terlihat jelas perbedaan antara perikatan langsung dan juga perikatan atestasi. Di sini kita lihat untuk tujuan perikatan atestasi adalah untuk memperoleh keyakinan memadai apakah pernyataan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah yang disiapkan oleh manajemen, yang disiapkan dan dikeluarkan oleh manajemen lembaga keuangan syariah telah menyajikan secara wajar terkait pernyataan kepatuhan tersebut dalam semua hal yang material. Nah, jelas ya, jadi kalau perikatan atestasi itu yang diperiksa oleh auditor adalah pernyataan kepatuhan yang dikeluarkan oleh manajemen di suatu lembaga keuangan syariah untuk memastikan apakah pernyataan kepatuhan tersebut tadi telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka nanti auditor mempunyai kewajiban untuk melaporkan temuan-temuan yang diperoleh dari aktivitas perikatan atestasi tersebut. Oke, sekarang kita coba ringkas ya, kita coba summary perbedaan antara perikatan langsung dan juga perikatan atestasi. Yang pertama kita akan melihat perbedaan atestasi dan juga perbedaan perikatan langsung ini dari cakupan area yang diaudit. Nah, kita lihat untuk perikatan langsung, cakupan audit perikatan langsung melingkupi penilaian kepatuhan pengelolaan keuangan, kontrak atau akad, dan transaksi lembaga keuangan syariah terhadap prinsip dan aturan syariah pada periode tertentu. Sementara nih, kalau perikatan atestasi, cakupan audit perikatan atestasi melingkupi penilaian informasi mengenai pernyataan kepatuhan terkait pengelolaan keuangan lembaga keuangan syariah, kontrak atau akad, dan transaksi terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah untuk periode tertentu, di mana pernyataan kepatuhan tersebut disetujui dan dikeluarkan oleh manajemen lembaga keuangan syariah. Ya, jadi dengan membandingkan seperti ini, jadi bisa lebih kelihatan ya, apa sih perbedaan antara perikatan langsung dan juga perikatan atestasi yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal. Perbedaan yang kedua kita coba lihat dari kriterianya ya. Untuk perikatan langsung, kriterianya mencakup prinsip dan aturan syariah dengan hierarki sebagai berikut. Nah, hierarkinya ini adalah yang diatur oleh AAOIV dalam ASIV nomor 6. Nah, nanti menurut ASIV nomor 6 juga hierarkinya ini bisa disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di suatu negara tersebut. Nah, kalau berdasarkan ASIV nomor 6, hierarkinya seperti yang tersaji di presentasi ini. Yaitu yang pertama adalah standar syariah yang diterbitkan oleh AAOIV. Kemudian,
Hierarki yang kedua adalah peraturan yang dikeluarkan oleh regulator selama tidak bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, keputusan Dewan Syariah Pusat atau kalau di Indonesia jadinya DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Kemudian yang keempat ada standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku, SAK Syariah ya kalau di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah persetujuan dan keputusan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Nah, jadi yang terakhir adalah aturan atau prinsip syariah yang dinyatakan oleh DPS yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Ini adalah hierarki terkait kriteria yang digunakan untuk perikatan langsung. Nah, selanjutnya kita lihat ya, apa sih perbedaan kriteria yang digunakan pada perikatan langsung yang tadi sudah kita bahas sebelumnya dengan kriteria yang digunakan pada perikatan atestasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya ingatkan lagi bahwa untuk perikatan atestasi ini, manajemen sangat mempunyai peran penting ya di dalam perikatan atestasi ini, karena yang melakukan evaluasi membandingkan antara cakupan area audit dengan kriteria yang telah ditentukan itu adalah manajemen. Jadi yang menilai apakah poin-poin yang ada di cakupan area audit itu sudah sesuai dengan kriteria untuk dinyatakan telah memenuhi kepatuhan syariah, itu manajemen yang melakukan. Dan atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh manajemen tersebut, manajemen akan membuat pernyataan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah. Nah, pernyataan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah itulah kemudian yang akan diaudit oleh auditor syariah eksternal. Oke, jadi paham ya? Kalau di perikatan langsung, yang tadi baru saya jelaskan itu dilakukan oleh auditor syariah eksternal. Tapi kalau di perikatan atestasi, hal tersebut dilakukan oleh manajemen. Nah, auditor hanya memeriksa pernyataan tertulis terkait kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah yang dikeluarkan oleh manajemen. Nah, di sini kita lihat, untuk perikatan atestasi, auditor syariah eksternal harus menilai kesesuaian tiap-tiap kriteria yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah dan harus mendokumentasikan persyaratannya secara rinci. Sementara untuk fungsi dan produk lembaga keuangan syariah yang memang tadi kalau kita lihat di kriteria di perikatan langsung itu tidak diatur ya, maka auditor syariah eksternal harus berinteraksi dengan supervisor syariah atau Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah dan membentuk rincian kriteria yang sesuai. Nah, jadi dari poin yang pertama ini kita bisa lihat bahwa pada perikatan atestasi, auditor itu tugasnya adalah mengaudit dengan menilai kesesuaian tiap-tiap kriteria yang digunakan oleh manajemen tadi untuk mengevaluasi kepatuhan syariahnya, apakah sudah sesuai nih dengan kriteria yang berlaku. Gitu ya. Jadi kan manajemen tadi telah melakukan evaluasi sendiri nih secara self-assessment lah, menilai kepatuhan syariah yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, auditor kemudian akan memeriksa apakah kriteria yang digunakan manajemen dalam menilai dirinya sendiri terkait dengan kepatuhan syariah itu sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, dan yang paling penting, jika ada hal-hal terkait kriteria yang memang belum diatur, maka auditor syariah eksternal harus berinteraksi dengan supervisor syariah ataupun Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah untuk membentuk kriteria yang sesuai. Tapi apabila auditor syariah eksternal tidak dapat menyimpulkan kesesuaian kriteria, maka auditor syariah eksternal harus menarik diri dari perikatan atau dapat memberikan opini disclaimer. Oke, itu ya, jadi perbedaan antara kriteria yang digunakan pada perikatan langsung dan juga perikatan atestasi. Semoga sudah bisa lebih dipahami ya, apa sih itu perikatan atestasi dan apa itu perikatan langsung yang dilakukan oleh auditor syariah eksternal terkait dengan audit kepatuhan syariah.